Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung, Wanadri, adalah organisasi yang bertujuan mendidik pemuda-pemudi Indonesia agar berjiwa patriot Pancasilais sejati, jujur, berani, dan percaya kemampuan diri sendiri. Kegiatan Wanadri berfokus pada 4 pilar, yakni pendidikan, perjalanan, kemanusiaan, dan lingkungan. Tahun ini, Wanadri kembali menyelenggarakan Pendidikan Dasar Wanadri 2022 yang merupakan turunan dari misi pendidikan, sekaligus menjadi gerbang utama dan awal bagi masyarakat untuk menjadi anggota Wanadri. Oke Kang Iwan, bisa diceritakan nggak tujuan dari kegiatan pendidikan dasar Wanadri ini seperti apa dan mengapa perlu dilakukan? Ya, jadi sesuai namanya ya, pendidikan dasar Wanadri itu merupakan gerbang awal setiap masyarakat umum yang ingin menjadi Wanadri. Gitu. Jadi ketika membereskan setiap rangkaian kegiatan di PDW, ada nanti disampaikan sama Kang Emo tekniknya dari mulai pendaftaran, seleksi, lolos, jadi calon siswa dan jadi siswa itu mengikuti pendidikan dasar itu udah masuk gerbang awal, baru jadi Wanadri. Itu pun belum beres, ada tahap selanjutnya gitu. Jadi kalau di kita tuh beres pendidikan dasar Wanadri itu statusnya udah anggota Wanadri tapi anggota muda Wanadri. AMW itu AMW ya? Itu yang masih ada kewajiban membereskan program berikutnya. Tahapan saja untuk mendapatkan nomor registrasi pokok untuk menjadi Wanadri seutuhnya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita sedikit flashback ini agak ke belakang ketika 1964 ketika berdirinya pertama kali Wanadri gitu. Apa sih yang melatar belakangi hingga terbentuknya organisasi Wanadri ini? Ya, menurut saya organisasi atau perhimpunan perkumpulan apapun satu latar belakangnya, karena ada satu kesamaan apapun itu, hobi kah gitu, latar belakang kah atau apapun. Tapi kalau melihat memang dari cerita para senior kita, para pendiri itu yang hobi main gitu, waktu itu hobi main, teman-temannya satu keluarga berkumpul, satu kesamaan bermain ke alam terbuka, camping gitu ya, camping ceria gitu. Ya kalau dari sejarah sebenarnya ada 6 orang pendirinya. Nah, ada 6 orang pendirinya itu sekarang udah almarhum 3 orang. Jadi yang masih hidup itu 001, Kang Hari Hardiman, Kang Satria 004 sama Kang Rahmat Hidayat 006. Nah, yang sisanya udah meninggal itu yang pendirinya. Tadi kalau yang melatar belakangnya menurut saya ada suatu kesamaan. Itu mutlak menurut saya gitu. Nah, artinya 58 tahun sudah berarti kan Kangnya. Ini mungkin Kang Emo yang juga ada di sini bersama kita bisa cerita nih dalam prosesnya nih Kang Emo, bagaimana sih mengembangkan suatu organisasi atau mungkin suatu perhimpunan hingga sampai pada hari ini gitu. Itu teh seperti apa gitu? Apakah menemui banyak kendala, batu terjal atau gimana gitu Kang? Oke, terima kasih waktunya. Terkait pengembangan di Wanadri, kalau saya pikir ini Wanadri spesifik sekali organisasinya. Spesifik sekali artinya kita tidak digaji, kita tidak diberikan harapan-harapan lain. Jadinya justru kita harus banyak memberikan investasi ke organisasinya. Nah, dari investasi yang diberikan oleh anggota-anggotanya itu Wanadri berkembang. Nah, sebagai suatu organisasi yang harusnya bisa tumbuh berkembang, teorinya harus profesional, profesional dan harus spesifik. Dan Wanadri spesifik memang di situ, di bidang katakanlah penjelajahan khususnya gunung hutan dan operasi-operasi SAR. Nah, itu jadi pengembangannya itu kita harus berbasisnya ke anggota. Jadi di anggotanya kita bisa tumbuh dan berkembang. Jadi concern utama Wanadri menurut saya sih di anggota. Dan pada akhirnya mewujudkan menumbuhkan sumbangsi bakti peran kepada masyarakat berarti Kang ya. Tuh. Lalu saya menjadi penasaran sebenarnya nih Kang Iwan nih.
Misinya sebenarnya apa, Wanadri? Ya, tadi saya cerita tentang latar belakang ya. Betul. Jadi 6 orang itu mendeklarasikan di tanggal 17 Januari di Pangandaran gitu. Nah, waktu itu dideklarasikan untuk berkumpul membuat suatu perhimpunan. Tapi pada zaman itu ada aturan yang organisasi itu minimal 20 orang kalau nggak salah. Makanya nggak bisa nih, belum legal waktu itu. Tapi udah berkumpul secara de facto-nya gitu ya. Gitu. Di Euronya belum ya? Belum. Nah, ditempuh baru sanak saudaranya nih, teman-teman saudaranya direkrut gitu. Makanya ada angkatan kedua itu pelopor. Oh, justru pelopor itu angkatan kedua berarti ya? Iya, pertamanya pendiri, keduanya pelopor, ada 37 orang, minimal kan tadi 20. Makanya diresmikan sebagai perhimpunan itu pada tanggal 16 Mei 1964. Itu. Nah, di sana udah mulai legalnya terbentuk, ADART-nya udah ada gitu ya, mukadimah segala macam udah ada gitu. Dan secara eksplisit dicetuskan bahwa WANADRI itu organisasi pendidikan. Jadi organisasi pendidikan yang menggunakan alam terbuka untuk media berlatih gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, perjalanannya ada 4 pilar kegiatan yang kita laksanakan di WANADRI. Kenapa tadi saya bilang organisasi pendidikan? Gitu. Yang pertama ada pendidikan, penjelajahan, kemanusiaan, sama lingkungan. Tapi kegiatan apapun menurut saya ada bobotan pendidikannya gitu. Kita mau menjelajah, kita nggak semerta-merta ke Gunung A misalkan, tapi ada proses latihan pendidikannya gitu. Kita berlatih dari titik A, step by step, supaya menuju ke tahap selanjutnya. Makanya pendidikan juga jadi salah satu yang utama di WANADRI. Nah, itu kaitannya langsung sama pendidikan dasar WANADRI ya gitu. Betul. Tapi nggak banyak nih, tidak sedikit istilahnya kawan-kawan agrarian dimanapun berada belum tahu detail kegiatannya pendidikan dasar seperti apa. Kang Tommy yang mungkin dari tadi resah karena ketampanannya diambil saya, boleh cerita dikit nggak Kang Tommy ini detail kegiatannya pendidikan dasar WANADRI ini seperti apa? Baik ya, dari mulai hari pertama ya. Dari hari pertama itu siswa itu sudah disuguhkan dengan long march. Long march itu mulai dari Bandung sampai ke medan latihan ya, itu di Situ Lembang. Setelah itu ada tahapan basis, kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah di tahapan basis itu mereka akan bergeser ke tahapan operasional. Di basis itu nanti akan tetap ada praktek tebing terjal sama olahraga arus. Setelah itu siswa akan kita istirahatkan kurang lebih sekitar 16 jam recovery. Setelah itu akan memasuki tahapan long march kanal. Long march kanal itu long march berada di samping sungai. Setelah finish akan digeser lagi ke rawa laut kurang lebih 2 hari. Selesai dari rawa laut itu akan bergeser lagi mulai long march 24 jam sampai suatu desa di Cihanjawar. Nah, setelah itu mereka akan memasuki tahapan Gunung Hutan. Dari tahapan Gunung Hutan itu mereka akan mempraktekkan semua materi-materi yang disediakan oleh kurikulum yang diracik sedemikian rupa oleh bidang operasi. Yang pada akhirnya mereka dari mulai Cihanjawar sampai titik akhir itu akan dilakukan pelantikan. Yang tentunya penyiapan materi dan kerangka safety yang sangat terpikirkan berarti. Betul, ya? terukur semua. Jadi di setiap medan latihan di bidang operasional kita udah mempersiapkan mulai dari bagaimana IRP, yang bergensi dari prosedurnya, terus titik-titik mana yang krusial yang harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin agar kejadian-kejadian itu kita bisa minimalis. Seperti itu. Nah, Kang Gali sama Kang Yemo kebetulan berada di angkatan pendidikan dasar WANADRI tahun 1989. Oh, barengan itu ya? Dengan NRP yang hampir kembar ya berarti ya? Saya belum lahir, Bang. Belum lahir? Sama kayak kita. Oh, kurang lebih hampir sama berarti ketika mendapatkan NRP-nya. Nah, Kang Gali boleh ceritain nggak sebenarnya kegiatan pendidikan dasar ini terbuka untuk umum kah atau bagaimana? Ya, sepengalaman saya sampai saat menjadi WANADRI sebetulnya tidak jauh berbeda pendidikan dasar WANADRI dengan pendidikan dasar Mapala, Sispada yang lain. Cuma metode sama konsepnya yang berbeda, sama durasi waktu. Sampai saat ini saya melihat
durasi waktu pendidikan dasar Wanadi masih yang paling lama lah. 1 bulan ya? Hampir 1 bulan, 1 bulan. Walaupun mungkin ada perhimpunan yang lain bisa 1 tahun tapi beda konsep. Mereka mentoring gitu. Baru kemudian diakhiri dengan pendidikan dasar. Nah kalau saya melihat sih karena tidak jauh berbeda, artinya persiapannya pun hampir sama. Cuma aja seleksinya yang kemudian menjadi lebih lama. Karena menurut saya pendidikan dasar Wanadi itu bagian dari seleksi. Kita harus siap dari mulai seleksi dari awal, seleksi kesehatan, seleksi medis, seleksi perlengkapan, seleksi teknis, seleksi mental, seleksi sikap. Yang itu menjadi bekal saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang lain, menghadapi seleksi kehidupan selanjutnya. Iya. Seleksi pekerjaan, seleksi calon istri, ya kan? Seleksi karir, itu semuanya bukan seleksi, dan itu butuh bekal. Pembentukan ya? Pembentukan. Nah, pendidikan dasar itu adalah membekali kita untuk menghadapi seleksi. Karena kita ikut pendidikan dasar itu lolos seleksi juga. Lolos seleksi medis, kalau nggak medis, sebulan mana bisa menahan. Yang kedua, seleksi fisik, mental. Itu juga kalau kita tidak punya persiapan bekal fisik dan mental yang bagus, saya kira 28 tidak akan kita sanggup kita selesaikan. Jadi kalau kemudian teman-teman yang lain ingin menambah jelajah seleksi, ya saya kira PDW terbuka untuk umum, terbuka untuk siapapun rentang usia 18 sampai 30 tahun sekarang. Sekarang 30 tahun ya? 30 tahun. Saya nggak bisa terus. Usia gue udah lewat 30. Waduh. Saya lahirnya kecepetan sih. Gitu. Atau kenal Wanadinya yang baru. Tapi sebenarnya nih Kang Gali ya, tadi Kang Gali cerita tentang pembentukan karakter. Dari situ pun juga semua siswa juga akhirnya terbentuk menjadi disiplin tadi kan. Menjadi disiplin, menjadi kembali lagi bahwa persiapan ini menjadi sebuah mazhab ya. Bilang, ya. Oke, menarik. Nah, tadi Kang Iwan sudah menjelaskan ketika siswa sudah mengikuti proses pendidikan dasar Wanadri, kemudian ketika selesai, berarti belum bisa langsung mendapatkan nomor? Belum. Oke. Tahapan berikutnya apa sih? Biasanya itu kan pada nanya tuh, kalau udah selesai 1 bulan, kita digembleng apa lagi nih gitu. Jadi kalau di PDW sebenarnya perbandingan antara soft skill sama hard skillnya lebih banyak soft skill gitu. Tadi kegiatan basic itu lebih nyasar mental mayoritasnya. Di tahapan awal tuh ya? Betul, di PDW-nya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis itu sebenarnya lebih sedikit. Nah, karena juga kita sadar bahwa orang yang nggak, contohnya navigasi, di 30 hari itu berapa hari sih materi navigasi? Orang yang, kan kita pukul rata nih, kita latar belakangnya gimana pun berbeda gitu ya, kita tetap samakan gitu metodenya. Nah kan nggak bisa nih langsung tiba-tiba diajarin 2 hari orang baca kontur aja liar pusing gitu ya, apa ini garis-garis seperti itu. Jadi itu baru kita berikan ketika beres pendidikan dasar Wanadi. Jadi ketika beres pendidikan dasar Wanadi, murni lebih banyaknya hard skill yang sifatnya teknikal. Penebalannya setelah betul. Proses pendidikan dasar Wanadi sudah selesai berarti. Iya. Oke, termasuk sekolah apa sih istilah panjat, terus pendalaman di kayak tadi membaca navigasi. Betul. Arus deras gitu. Kalau di kita ada beberapa proses di PDW aja. Ada pencairan pertamanya tuh. Itu tadi di rangkaian udah disebutkan, pembentukan, pemantapan sama pengendapan gitu. Jadi kita berharap yang memang lulus pendidikan dasar itu ya nggak kosong gitu. Memang ada manfaatnya gitu. Apapun itu ya. Tapi yang kita rancang sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, prosesnya ada tadi program masa anggota muda. Kalau waktunya sebenarnya tentatif karena juga kita menyadari keunikan di Wanadi sebenarnya heterogen sekali. Kita nggak pernah ngebatasi harus yang latar belakang pendidikannya apa gitu, ekonomi lah, apa gitu, dari mana, kita universal ya. Universal gitu. Itu menurut saya jadi kelebihan ya, kekuatan Wanadi itu di sana gitu. Itu satu. Terus yang selanjutnya kalau proses setelah itu tadi waktu tentatif gitu, karena juga
kita tidak bisa samakan nih. Orang yang lagi kuliah misalkan kita ada kegiatan bentrok sama ujian kan. Tadi yang seperti Kang Imo sampaikan, Wanadi tidak menjanjikan apapun gitu untuk anggotanya gitu. Nah, makanya kita ada kebijakan gitu yang sifatnya apa ya? Ketika tidak bisa minggu ini misalkan dari kegiatan, kita bisa ganti di waktu yang lain gitu. Asal dengan komitmen gitu. Dan alasan yang masuk akal juga tentunya gitu. Itu. Terus ada kegiatan-kegiatan lain di 4 pilar itu. Orang yang concern di pendidikan silahkan gitu, mengadakan contohnya kursus, sekolah-sekolah navigasi, sekolah pendaki gunung, orang yang suka penjelajahan ekspedisi gitu ya. Kalau pengen orang yang di lingkungan kita juga ada kerjasama dengan BKSDA di Karembi contohnya, mengelola Karembi gitu ya, ataupun di Mayangan, penanaman mangrove dan lain-lain. Ya, apalagi satu kemanusiaan. Gitu. Semua 4 pilar ini berdasarkan janji dan hakikatnya Wanadi. Gitu. Nah, ketika pendidikan dasar Wanadri, Kang Tommy tahun berapa berarti? 2012. 2012. Langkabut ya? Langkabut. Kang Yemo sama Kang Gali 89 berarti Topan Rawa. Ya. Yes. Boleh diceritain nggak? Kan agak jauh ya. Kang Iwan tahun berapa ya? 2016. 2016. Apa ya? Tapak Bara. Apa? Bara. Tapak Barana. Teman-teman di kawan-kawan apa ibaratnya ketika di tahun 1989 pengalamannya seperti apa, Kang? Pasti kan berbeda. Mungkin lingkungannya apa ya? Kualitas udara kita di tahun tersebut dengan tahun sekarang juga jelas berbeda. Lalu kondisinya seperti apa? Bisa diceritakan mungkin Kang Gali sama Kang Gali. Nah, ini bukti betapa ini mengendapnya juga kompak ya gitu kan. Ya kalau bedanya sih tidak terlalu jauh, cuma beda pengambilan musim saja. Jadi kalau dulu itu di tahun era 80-an itu pendidikan dasar Wanadi diselenggarakan pada musim yang ekstrim. Musim hujan. Februari, Maret, rata-rata di Februari, Maret. Jadi berkembangnya waktu mungkin karena kebutuhan organisasi juga berkembang sehingga kemudian diambillah waktunya itu di masa-masa libur kuliah, libur sekolah sehingga kesempatan untuk ikut menjadi peserta pendidikan dasar lebih banyak. Nah, kalau di 89 itu saya kira dari awal seleksi sampai kemudian kita dilantik itu tidak lepas dari hujan. Tidak lepas dari angin, tidak lepas dari badai. Makanya kemudian namanya Topan Rawa karena di Rawa pun kita berhari-hari itu diterpa angin, diterpa hujan dan lain sehingga dengan demikian peserta pun terseleksi alam dengan alam. Jadi 100 orang yang berangkat yang dilantik tinggal 39 orang. Tinggal berapa? 39 orang. Oke. Karena memang seleksinya jadi selain seleksi medis yang dilakukan oleh dokter, seleksi mental segala macam, alam pun menyeleksi kita. Betul. Sehingga kita terseleksi lah dari sekian banyak 39 orang. Belum lagi seleksi berikutnya di masa bimbingan dan segala macam. Medan yang berubah itu mungkin Rawa. Yang sekarang dari Pondok Bali Belanakan dulu kita eretan. Kemudian dulu masih ada rel kereta api karena belum ada aturan yang tidak bolehkan orang berjalan di atas rel, ada rel kereta api. Yang lainnya hampir sama, basic Situ Lembang, kemudian Gunung Hutan di areal Burangrang, kemudian bermain long march-nya sama, 1,4 jamnya dari Subang sampai ke Cianjawar. Gunung Hutannya sama seminggu. Yang kemudian yang membedakan itu durasi survival barangkali. Kalau yang sekarang itu 3 kali 24 jam, dulu kita masih 5 kali 24 jam. Nah, artinya kayak tadi untuk kebutuhan survivalnya terus terjadi perubahan di mungkin berapa tahun setelahnya ya Kang ya. Boleh dibilang metode ketika pendidikannya, ketika pelaksanaan nih pendidikan dasar Wanadri itu punya pakem yang sama itu terus, apakah nanti di tahun berapa akan ada penyesuaian kayak tadi Kang Gali sudah sampaikan gitu, ada penyesuaian
mungkin porsinya. Ya, secara konsep sih tidak berubah. Oke. Metode tidak berubah, cuma durasi waktu sama lokasi aja yang kemudian menyesuaikan. Karena begitu ngomong rawa sekarang eretan itu sudah nggak bisa dilewati. Mungkin juga tahun depan berikutnya pada berikutnya mungkin lebih geser lagi gitu. Karena sisi daya dukung lokasi kawasan kegiatan pendidikan kita juga berubah. Kita misalnya dengan si alamnya itu sendiri. Kalau secara konsepsi, secara metodologi sih tidak ada yang berubah. Secara umum sama. Kalau Kang Tommy di tahun 2012 ketika sebagai siswa, itu gimana Kang? Ceritanya Kang? Kalau di 2012 ya yang jelas dari segi umur kita masih heterogen. Bahkan ada yang di angkatan saya itu yang umurnya waktu itu 45. Bisa loh, 45. Sebelum ada ketentuan itu. Bisa loh. Ada yang udah punya anak juga, bahkan anaknya waktu itu masih SMA. Sudah SMA, bukan Sudah SMA, ya. Dia Sudah SMA, dia masih ikut juga dan selesai program juga sampai dapetin nomor. Kalau secara perjalanan kegiatannya itu kita masih merasakan long march trail ya waktu itu, masih ada long march trail. Terus dalam segi kegiatannya kita kenapa Langkabut itu kan, itu memang setiap kali perjalanan mau di rawa, di long march itu selalu ada elang. Tapi kan juga tuh elang atau lain. Iya. Mata siswa kan kadang nanar. Betul. Entah nanar, entah fata morgana ya gitu kan. Siapa tahu. Terus setiap kita bangun pagi itu selalu berkabut. Pada saat 2012 Kang Gali Bulan apa? Kita di pertengahan tahun, Juni ke Juli. Kang Gali pada saat itu komandan latihan ya atau bukan, waktu itu Bang Janson, angkatan 93. Ketika Kang Gali berarti di 2008. 2008. Oke, iya. Nah, ini menarik, mungkin Egerian juga kurang dari tadi bingung, Langkabut, Topan Rawa. Jadi memang kalau di pendidikan dasar Wanadri teh ketika terjadi fenomena ketika dalam prosesnya maka itu yang dijadikan nama angkatan. Betul. Oke. Nah, tadi kan Kang Iwan udah nyebut ya bahwa salah satu pilarnya adalah penjelajahan tadi. Lalu maka terselenggarakannya lah nih ekspedisi yang pernah dilakukan, ditorehkan oleh Wanadri di beberapa tahun belakangan ini, sampai mulai selama 58 tahun ini. Itu bisa diceritain nggak? Ekspedisinya apa aja? Dan yang saya tahu ini saya keberuntungan berada satu meja ini ya. Ini ekspeditur semua nih gitu kan, mulai Kang Tommy, Kang Gali, Kang Gemo, Kang Iwan gitu kan. Nah, bisa diceritain nggak ekspedisi yang ditorehkan Wanadri ini apa aja? Dan mungkin Kang Iwan juga cerita ekspedisinya apa? Siap. Jadi Kak Iwan, ceritain dong. Kita keniscayaan merealisasikan moto kita. Itu bukan tak ada gunung yang tinggi, curang-curang, lautan serta angkasa yang tidak bisa dijalui oleh barang itu yang menjadi semangat kita melakukan ekspedisi gitu. Ya. Jadi memang sudah banyak Bang Ramon yang ekspedisi yang Wanadri udah lakukan gitu. Bahkan saya baru 6 tahun di Wanadri sekarang tuh gitu ya. Tapi cerita panjang 58 tahun itu buat saya jadi motivasi juga gitu. Tadi yang di-mention juga bahwa ya kebetulan di sini para ekspeditor semua gitu kan. Jadi beberapa mungkin yang bisa diceritakan di tahun 70 mungkin ya. Yang pertama olahraga arus deras di Indonesia tuh Citarum Rally ya, Kang Gali. Nah, Citarum Rally itu pertama mengarungi Sungai Citarum gitu kan, dengan bukan kayak sekarang ada riverboat, nggak pakai rakit ceritanya gitu ya, sampai ada memang memakan korban waktu itu salah satunya. Terus Gunung Es juga tahun 80-an para senior kita udah banyak bergiat di sana gitu kan. Nah terus paling yang zamannya Kang Yemo, Kang Gali ada ekspedisi yang Membramo angkatannya. Terus juga ada yang ke Mandala, Kang Yemo, Kang Gali yang ke Kartens ya, Kang, ke Kartens itu. Nah setelah itu banyak ekspedisi lain yang mungkin juga bisa dilihat di belakang Bang Ramon. Ada 2 buku nih yang ada. Ini ada ekspedisi Seven Summit, merah putih di atap dunia. Ini pendakian 7 puncak tertinggi di
dunia gitu. 7 benua. 7 benua di dunia. Ada satu lagi tepian tanah air, ekspedisi pendataan 92 pulau terdepan ya. di Indonesia. Kang Gali juga salah satu ekspeditor ini. Kang Gali semua. Kang Gali banyak terima. Oke. Ya, terus juga ada satu lagi sebenarnya yang lumayan ini almarhum senior kami semua, ada ekspedisi trike. Ini Kang Yemo kebetulan timnya. Ini penerbangan solo menggunakan trike dari Sabang sampai Merauke. Itu dalam rangka 100 tahun Hari Kebangsaan Kebangkitan Nasional. 2008. Tapi udah meninggal orangnya. Kalau mendengar ceritanya, wah gila lah gitu. Gimana kita aja yang muda belum tentu gitu ya, terbang sendiri gitu kan dari Sabang sampai Merauke. Ya selanjutnya ada beberapa ekspedisi mungkin dari 2010 sampai sekarang. Sebenarnya angkatan 2010 itu hampir tiap angkatan ada ekspedisinya. Kayak mulai dari 2010 tuh ada orad dan tebingnya. Oradnya di Aceh, di Sekule, tebingnya di Tondoyan. Nah, angkatan Kang Tommy 2012, angkatan Elang Kabut itu di Kluet, di Aceh juga, tebingnya di Ilas Merah. Nah, angkatan setelahnya Topan Rimba 2014 itu sama juga nih, sepaket. Oradnya di Sulawesi, di apa namanya? Saluuro. Tebingnya di Kalimantan. Oh ya, tebingnya tuh semua di Kalimantan. Tadi ada Tondoyan, Ilas Merah sama satu lagi tuh yang di ini apa? Aduh. Saya lupa lagi tuh di mana. Yang di Kalimantan juga kan? Masih di Kalimantan tuh. Namanya. Tapi Kang Gali tadi juga bilang yang ke Kartens, berarti kan ekspedisi Kartens. Saya punya bajunya Wanadri apa Go to East ya, Pak. Itu saya punya dan harusnya saya nggak berani make kalau di depan beliau. Karena ekspediturnya Kang Gali. Jadi artinya Kalau Kang Yemo juga? Apa Kang Yemo juga? Waduh, tambah makin ngeri lagi. Artinya semua ekspedisi yang alhamdulillah berhasil ditorehkan oleh Wanadri juga tentunya tidak cuma sekedar ekspedisi melakukan penjelajahan saja, tapi juga wujud bakti juga kepada masyarakat, berarti bukan begitu berarti ya? Iya, soalnya satu undang-undang kita atau hakikat kita itu Wanadri mengembara demi tanah air dan ilmu pengetahuan. Mengembara demi tanah air dan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita lakukan itu memang bersyukur walaupun tersendat jadi buku. Buku ini bisa jadikan pengetahuan secara menurutku. Bersyukur kita bisa ngobrol sehingga ekspedisi bisa disampaikan lewat talk show seperti ini. Sehingga buat saya ekspedisi itu menjadi bagian penting dari perjalanan sebuah organisasi. Karena ekspedisi itu mendidik para ekspeditornya menjadi mandiri, bisa berhubungan dengan masyarakat umum, instansi, bahkan memandirikan dia apabila dia jauh dari mana-mana. Sekali itu ekspedisi penting bagi perjalanan sebuah organisasi gitu. Dengan demikian kan kalau menamakan diri Pentempuh Rimba Pendaki Gunung, kalau ada ekspedisi mudah-mudahan apa jadinya gitu. Sesuai dengan moto Wanadri. Betul, tak ada gunung yang tinggi, jurang curam, tidak ada jurang yang curam, lautan, serta angkasa yang tidak bisa dijelajahi oleh Wanadri. Oke. Artinya tentunya seperti tadi, ekspedisinya pun juga memberikan energi yang baik dan juga inspirasi yang baik untuk siapapun gitu kan. Termasuk saya loh gitu kan. Iya. Makanya saya senang banget gitu kan. Gitu. Nah, menjelang Pendidikan Dasar Wanadri 2022 nih, Kang Yemo kebetulan ada bersama kita juga di sini, mendapat kehormatan ditunjuk menjadi komandan pelatihan. Dan sebelumnya saya pernah mendengar dan kan Wanadri ketika menyelenggarakan pendidikan dasar ini per 2 tahun. Lalu seharusnya mungkin di tahun 2020. Namun menemui kendala nih Kang. Bisa diceritakan sedikit nggak nih Kang Yemo? Iya, terima kasih. Terkait untuk masalah ini dulu yang mau saya sampaikan terkait masalah PDW itu. Apa sih beda PDW yang sekarang dengan PDW yang dulu gitu. Ada yang cukup spesifik dan itu ada perubahan yang baik gitu. Artinya begini,
kalau zaman dulu mungkin secara alam sudah disampaikan oleh dari Kang Gali, ada perbedaan-perbedaan. Tapi ada yang menarik yang perlu disampaikan, itu masalah teknologinya. Dalam begini, bahwa dulu waktu yang saya pakai perlengkapannya di P2 1989 sampai 30 tahun yang lalu, itu dibandingkan sekarang sangat jauh berbeda. Nah, zaman dulu mungkin baju yang kita pakai mudah sobek atau jadi lambat untuk kering, menyusahkan. Nah, ransel yang kita pakai juga tidak nyaman gitu. Nah, dengan proses yang berjalan ini, ya alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan yang kita rasakan manfaatnya dengan adanya teknologi-teknologi baru yang dibuatkan oleh para produsen perlengkapan itu. Misalnya dari ada Eger, Eger melakukan evaluasi itu bagus, itu kami pakai itu bagus. Jadi bermanfaat sekali buat Wanadri secara organisasi yang bergerak di outdoor. Satu itu yang berbedanya kondisi sekarang itu perbedaannya. Terus kedua itu kalau terkait untuk masalah PDW, memang tahun 2020 dulu itu saya diminta oleh ketua DP yang 26 Kang Raffi memberikan saya surat untuk sebagai Danlat PDW 2020. Namun pada saat itu kita terhantam badai COVID yang jadi baru pergerakan sekitar 2 bulan kita putuskan sementara ini kita tutup karena nggak etis juga pada kondisi seperti itu, baik yang sudah berkorban bahkan sampai meninggal dunia. Kalau ini dilanjut, jadi kita tutup. Nah, tahun 2022 ini saya dikasih tugas lagi oleh dari Kang Iwan ini. Jadi Iwan walaupun beliau dari angkatan jauh dari saya tahun 1989, tapi beliau tetap jadi ketua umum kami. Nah, jadi instruksi dari beliau ke saya untuk melanjutkan kehormatan ini. Seperti itu. Nah, 2022 ini insya Allah kita akan lakukan dari tanggal 6 Agustus sampai 4 September 2022, itu kurang lebih sekitar 30 hari. Nah, anggotanya dari seluruh Indonesia. Jadi ada standarnya. Satu, PDW itu yang boleh ikut PDW satu harus WNI. Kedua, umur minimal 18 tahun. Nah, ketiga ini lulus tes. Nah, tesnya apa saja sudah disampaikan barusan. Ada tes fisiologi, tes renang, tes medis dan lain-lain itu. Baru boleh ikut PDW. Setelah rangkaian itu baru ikut PDW. Yang di sini yang perlu kami sampaikan dan kami kasih jaminan bahwa pendidikan dasar Wanadri itu bukan perpeloncoan. Tidak. Kami yakini, kami garansi bahwa pendidikan dasar Wanadri tidak ada perpeloncoan. Jadi ini satu model pendidikan bergiat jalan bebas dengan berdasar safety dan lain-lain. Tidak ada perpeloncoan. Itu yang kita kasih jaminan. Artinya kerangka safety-nya juga diutamakan berarti ya. Yang menarik saya justru penasaran nih Kang Yemo, artinya persiapan yang dilakukan untuk teman-teman anggota di Wanadri di setiap pendidikan dasar Wanadri, khususnya di tahun 2022 ini. Boleh diceritakan Kang Yemo, persiapannya seperti apa? Terima kasih Kang. Jadi kalau pendidikan dasar Wanadri itu kurang lebih dibutuhkan waktu 6 bulan. Kita jelas nggak bisa sendiri karena terus terang keterbatasan Wanadri terhadap infrastruktur dan lain-lainnya. Juga rentang kendali untuk operasinya cukup luas juga sih. Hampir dari mulai pantai utara itu terus jalan-jalan sekitar Subang, terus nanti sungainya di Sungai Citarum, tebingnya di sekitar tebing Citata, terus latihan gunung hutannya di sekitar Gunung Burangrang. Artinya dengan rentang daerah latihan yang cukup luas itu Wanadri nggak sanggup untuk sendiri. Maka dari itu kita selalu bekerja sama dan alhamdulillah selalu mendapatkan dukungan dari pihak Kodam 3 Siliwangi, juga dari Basarnas, dari teman-teman dari FK Unpad dan lain-lainnya termasuk dari Kesda Lombang. Nah, persiapan yang sudah kita lakukan ialah mulai dari penyiapan dari pelatihnya sendiri, kurang lebih dibutuhkan
organiknya sendiri nih, pelatih itu sebanyak 95 orang. 95 orang. Terus kalau untuk siswanya dari seluruh Indonesia, seperti tadi sudah sampaikan, syaratnya WNI, terus umur 18 tahun minimal, terus lulus tes. Nah, lulus tes tadi sudah sampaikan juga seperti lulus tes PCAD, lulus tes medis, semaptaan, wawancara dan lain-lain. Kita membebaskan untuk masalah pendidikan, nggak ada patokan seperti tadi Pak Ketua sampaikan, Kang Iwan itu. Nah, persiapan dari mulai seleksi dan lain-lainnya juga persiapan medan latihan. Nah, sekarang kita pastikan ke teman-teman untuk selalu melakukan survei terus. Nggak apa-apa, sudah saya sampaikan ke teman-teman harus benar-benar paham dengan medan operasinya. Jangan hanya sekedar dilihat saja, tapi disimulasikan, dicoba di rawa lautnya nggak boleh dilihat begini aja, harus dicoba dijalankan. Jadi seperti sama dengan pada saat nanti para siswa melakukannya. Simulasi ya. Simulasinya benar-benar dilakukan, jadi nggak ada istilahnya hanya dilihat dari jauh terus dijalankan. Kalau ketahuan seperti itu balik ulangi gitu. Hal yang utama juga harus diperhatikan ialah untuk khususnya PDW 2022 ini unsur COVID. Nah, unsur COVID itu masih kita perhatikan. Maka di dalam struktur organisasi PDW 2022 ini ada Satgas COVID yang untuk memantau pergerakan dari COVID-nya ini. Mudah-mudahan sih semakin ke sana nantinya semakin bulan Agustus semakin landai. Itu persiapannya baik eksternal maupun internal yang kita lakukan. Eksternal kita lakukan kerjasama dengan banyak pihak, internal juga ya seperti Kang Iwan bilang udah mulai memobilisasi semua resources yang dimiliki oleh Wanadi, sumber daya Wanadi, kita fokus di ini, di PDW ini. Itu kurang lebih untuk gambaran dari PDW 2022. Untuk mungkin lebih lengkapnya nih, Kang Gali beliau jadi Danlet tahun 2008, mungkin bisa menambahkan lagi tentang persiapan dari PDW tersebut. Enggak, Kang? Ya, PDW itu sebetulnya pekerjaan yang membutuhkan fokus lebih dari biasanya. Karena kita mengurus orang banyak, calon siswa, dan terlebih-lebih ada calon anggota. Yang serta-merta harus kita create, harus kita berikan bekal, modal yang lebih agar bisa meneruskan organisasi yang rodanya dengan baik. Makanya dibutuhkan persiapan instruktur pelatih yang bisa melatih mereka. Jadi Susplat itu menjadi bagian penting dari penyiapan PDW. Susplat itu kursus pelatih. Bagaimana cara memberikan instruksi, bagaimana memberikan contoh, bahkan dia harus menjadi penjaga utama keselamatan siswa. Dia penjaga ketertiban siswa. Dia menjaga kesehatan siswa. Jadi artinya menjadi seorang instruktur pelatih di Wanadi itu harus multiple skill, karena dia menjaga sekian banyak orang. Rasionya itu 1:5 barangkali. Agar mencapai tujuan dengan efektif. Betul. Karena kan outcome-nya tadi menghasilkan lulusan pendidikan dasar Wanadi berani, berani. Nah, itu harus menjadi rohnya si instruktur. Betul. Bagaimana membuat mereka tabah, bagaimana mereka berani, bagaimana membuat hormat. Jadi kalau pelatihnya tidak bisa menghormati dirinya sendiri, hormat pengetahuannya, skill, keterampilan, sama sikap, bagaimana dia mau melatih calon-calon adiknya, calon-calon penerus organisasi. Artinya segala persiapannya menyangkut SDM, menyangkut penyiapan materinya benar-benar digodok secara matang, benar-benar ya. Dan ini durasinya lama. Betul. Jadi memaintain fisik juga pelatih harus menjadi betul. Memaintain fisik itu menjadi hal yang utama. Masa pelatihnya di depan siswa loyo gitu kan? Jadi performa pelatih harus dijaga. Benar tangguh. Nah kalau dulu saya sih tangguh dan handal. Jadi harus menjadi pelatih yang tangguh dan handal karena akan menghasilkan siswa anggota Wanadri yang tangguh dan handal di alam terbuka. Artinya tangguh handal itu skill, knowledge, sama attitude-nya.
keterampilan dasar, keterampilan lanjutan, dan terutama sikap. Tangguh dan handal menghadapi kegiatan bahaya di alam terbuka. Berikutnya lulusannya ada tangguh dan handal karena alam terbuka. Karena alam terbuka, jadi apapun yang dia lakukan di kehidupan nyata setelah PDW, harusnya dia melihat bahwa PDW itu saya mampu melakukan itu semua. Masa di kehidupan nyata tidak bisa. Jadi bekal ketangguhan dan kehandalan dia di alam terbuka menjadikan modal dia menghadapi alam nyata, alam kehidupan, alam karir, alam pekerjaan dan lain-lain. Seperti yang udah diutarakan di awal ya. Betul. Nah, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya kepada Kang Iwan selaku ketum ya. Ketika dulu tahun 2016, kan Kang Iwan nih yang paling senior di antara kita ya. Oh iya, ya. Ketua. Waktu dulu ketika mengikuti pendidikan dasar Wanadri 2016, motivasinya apa Kang? Agar egarian di rumah pun juga mungkin, oh begini. Ketika udah kelar dari Wanadri, ketika udah kelar dari pendidikan dasar Wanadri, oh saya tahu saya mau kemana. Bisa diceritakan ya Kang Iwan? Ya, jadi waktu dulu saya memang sering naik gunung sebelum masuk Wanadri ya. Tapi itu pun diajak temen ya, diajak pertamanya di Garut gitu kan. Sebenarnya yang ingin masuk Wanadri itu teman saya. Saya nggak tahu Wanadri waktu itu. Karena ya saya ngikut dia gitu waktu itu. Tapi waktu 2016, waktu masih zaman di Facebook waktu itu, belum Instagram karena ada fanspage-nya pendidikan dasar Wanadri, saya iseng nanya kirim pesan pembukaan pendaftaran kapan gitu. Saya screen capture, jadikan waktu itu kan masih BBM, WhatsApp masih belum terlalu kayak sekarang. Ya, BlackBerry. Jadiin foto profil buat manas-manasin temen sebenarnya. Padahal belum kepikiran mau daftar atau enggak gitu waktu itu. Tapi pas bener-bener dibuka pendaftaran, malah bimbang waktu itu. Daftar nggak ya gitu? Lumrah. Iya. Saya mikir mantau hari pertama, hari kedua saya masih bingung. Hari ketiga kan waktu itu 2016 ada kuotanya, maksimal 250 orang. Mantau terus, hari kedua tuh udah 83 orang. Saya mikir panjang, kalau mikir panjang nggak kebagian kota ya udah hari ketiga daftar. Udahlah, nggak tahu apa-apa sebenarnya. Hanya lihat di YouTube, internet gitu ya, sebatas itu doang. Walaupun ada video-videonya tapi pas merasakan beda juga gitu. Jadi mungkin buat nanti para calon siswa ya setahu apapun dilihat di video ya merasakan ya beda mungkin ya pasti gitu. Nah itu satu ketika mau masuk Wanadri dan alhamdulillahnya hanya sekali itu karena banyak ada beberapa kali yang daftar PDW lulus di seleksinya tapi di PDW-nya pulang kepikiran daftar lagi. Saya alhamdulillah cuma sekali gitu ya sampai saat ini. Nah setelah beres PDW saya mengikuti seluruh rangkaian gitu program masa anggota itu. Waktu saya 2 tahun. Makanya tadi saya sampaikan kuliahnya di mana ya di Wanadri. Jadi double degree sekarang gitu. Iya. Kuliah pertamanya di Wanadri. Tapi nih nyambung ke pertanyaan terakhir nih ya. Setelah menjadi anggota Wanadri, Kang Tommy, Kang Galih, Kang Yemo, sama Kang Iwan ya. Nilai-nilai apa yang Kang Iwan peroleh? Yang paling saya dapatkan sebenarnya waktu 2 tahun pertama tuh karena ada pertanyaan gini, cocokkah Wanadri untuk Anda dan cocokkah Anda untuk Wanadri gitu. Itu sebenarnya nggak akan bisa kejawab kalau kitanya nggak berkegiatan di Wanadri gitu. Nah saya baru dapat karena waktu di sekretariat di Jalan Aceh saya melihat banyak sekali senior saya yang datang yang udah pensiun mungkinnya gitu, hanya datang tuh hanya untuk main gitu. Ini apa ya orang-orang ini yang membuat motivasinya untuk datang terus ke Wanadri gitu. Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa Wanadri memberi manfaat untuk hidupnya masing-masing, apapun itu gitu. Itu yang saya rasakan kenapa saat ini masih ada di Wanadri dan yang tadi disampaikan Kang Emo bahwa kita di sini volunteerisme gitu. Kita nggak dibayar. Tapi saya yang memilih di sini gitu. Bukan di sini tuh nggak ada pilihan lain. Saya di sini karena pilihan saya. Pilihan ya. Pilihan. Soalnya kalau di sini nggak ada pilihan lain, saya nggak akan dapat apa-apa gitu. Betul.
Betul, saya aja bilang, saya mengakui, gitu kan. Habis tahunnya saya kelewatan nih. Kang Tommy, sebagai yang ganteng nomor 1, 2, 3, 4, 5 di meja ini. Siap. Nilai apa yang sebenarnya Kang Tommy peroleh hingga hari ini? Bagi saya ada sebuah pilihan. Jadi waktu itu posisi saya waktu anggota muda, atau saya waktu mendaftar itu masih kerja. Dan pada saat masa program anggota muda itu ada ekspedisi kan. Waktu itu adalah saya harus memilih menyelesaikan misi saya di Wanadri, yaitu mengikuti ekspedisi. Saya keluar kerja, dan itu sebuah keputusan yang tepat bagi saya, karena sebuah pilihan pada saat saya sudah memilih Wanadri harus diselesaikan sampai akhir seperti itu. Dan juga terakhir sebuah kehormatan pada saat waktu Danlat menghubungi saya, waktu itu saya lagi negosiasi tentang pekerjaan, diberi kepercayaan untuk jadi komandan operasi, dan saya terima kehormatan itu, dan akhirnya saya tidak menerima pekerjaan itu. Jadi saya di sini berbakti untuk Wanadri. Karena saya pernah menemui suatu kondisi Kang Galih sama Kang Yemo ya, waktu itu sedang berekspedisi bareng Kang Tommy. Beliau tangannya sempat kena apa gitu, benda tajam gitu. Darahnya orange yang keluar. Kalau Kang Yemo, bagaimana Kang Yemo? Bisa ceritain ya Kang Yemo, nilai apa yang sampai hari ini Kang Yemo peroleh? Hampir sama gitu ya. Jadi idenya ini pilihan. Nah, jadi kalau kita nggak memilih itu susah. Nah, saya kuliah gonta-ganti pindah-pindah tempat segala macam, tapi saya selesaikan semuanya. Artinya ini pilihan. Wanadri itu pilihan saya. Setelah sekian tahun lagi saya balik ke sini, ya alhamdulillah masih tetap nyaman aja di Wanadri. Wanadri itu benar. Tapi benar. Iwan juga benar. Nah, kalau ini sama dari Kang Galih ya begitu. Ini pilihan kita. Nah, bahkan menjadi takdir. Bahkan menjadi takdir. Dia takdir gitu. Jadi ini pilihan kita. Manfaat secara pribadi yang kita dapatin banyak lah. Nah, jadi artinya tidak berupa finansial, tapi dari hal-hal yang kita dapatkan yang sifatnya bukan ekonomi finansial, tapi itu kan akan mengikuti sendiri. Misalnya kita hormat, kita jadi lebih tabah, nah kita kan lebih berani untuk itu. Kalau kita konversikan ke kehidupan sehari-hari, luar biasa itu. Luar biasa, harganya mahal sekali itu kita dapat itu. Itu kurang lebih sebenarnya yang saya sampaikan. Ya, satu lagi paling saya tadi kelewat sebenarnya. Kenapa saya masih ada di sini? Saya merasa tersesat aja. Tersesat di jalur yang benar. Kalau Kang Galih gimana Kang Galih? Nilai apa sebenarnya Kang Galih yang Kang Galih dapatkan hingga akhirnya benar-benar pengendapan itu di dalam tubuh, dalam diri kita? Ujungnya adalah kerendahan hati. Jadi kita melihat di Wanadri tidak ada yang dikultuskan. Karena dia 7 meter, di Wanadri menjadi dewa gitu. Enggak, biasa-biasa aja. Ada senior yang harus sopan santun, menyuguhkan kopi untuk para senior gitu. Atau karena Ikhwan ketua umum gitu, kemudian karena muda, saya yang tua tidak menghormati, tetap kita menghormati. Kemudahan itu karena dia memang harus sepakat memilih jadi ketua apapun. Nah, nilai-nilainya kemudian dipersatukan oleh perjalanan bersama. Dalam pendidikan dasar tidak ada yang dibayar, bahkan mungkin membayar. Kebayang nggak siswa Wanadri itu harus hanya membayar sekian rupiah, padahal dia harus biaya dikeluarkan sekian rupiah. Jadi hanya 20% barangkali, hanya 10% dari biaya sebetulnya. Nah, biaya selebihnya ditanggung oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang menjadi panitia. Nah, kalau tidak punya kerendahan hati, ya, akan dilampiaskan pada siswa kan. Makanya tadi ngomong, kalau yang mau pendidikannya bukan perpeloncoan. Kalau memang seperti tadi dikatakan itu, mungkin jadi ajang yang lain buat, jadi setinggi-tingginya gunung juga gitu yang didaki sebetulnya. Di tempat yang tinggi itulah sebenarnya tempat bersemayamnya kerendahan hati gitu. Nah, sehingga saya melihat saya tidak ada apa-apanya lah di antara teman-teman yang lain yang mau dedikasikan dirinya sampai sekarang untuk kemanusiaan. Jadi sedikit yang bisa kami berikan, tapi semuanya itu kami baktikan untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Itu yang kemudian menjadi apa ya, gelora semangat kita dimanapun kita berada sebetulnya.
tanda penghimpunan orange di lengan kiri di sal itu adalah tanda kehormatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menjadi anggota Wanadri tapi tidak bisa apa-apa, tidak berbuat banyak pada masyarakat. Maksudnya artinya jadi Wanadri itu harus hidupnya penuh isi, penuh arti, penuh bakti. Itulah yang belum saya raih semuanya. Jadi harus terus. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di Eger gitu ya, harus penuh isi, penuh arti untuk Eger sebagai Wanadri. Kang Yemo di Antam juga harus bisa mewarnai di tempat kita kerja dimanapun dengan siapapun bergaul. Dan yang berikutnya yang saya melihat di Wanadri itu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Itu yang membuat nilai-nilai itu tertanam dimanapun saya berada, harus bisa beradaptasi. Beradaptasi itulah dengan kehidupan apapun, berumah tangga, karir, kerja, bermasyarakat, dan lingkungan. Yang terakhir, karena kita lembaga pendidikan yang menjadikan alam itu sebagai medianya, sudah selayaknya. Mencintai alam itu bukan dogma, tapi bergaulah, bersentuhanlah dengan alam. Jadi Wanadri mengajak kita semuanya untuk bisa bersentuhan langsung, belajar dari alam. Dan alamlah guru kita sebenarnya. Betul sekali. Gunung itu guru yang agung. Nah, jadi gimana? Dimanapun Egerian berada, entah lagi di angkot, entah lagi di rumah, atau lagi di kantor, atau lagi di sekolah, sudah tertantang, sudah terpanggil kan? Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kang Emo, Kang Gali, Kang Tommy, Kang Ikhwan. Semoga lancar persiapan pendidikan dasar Wanadri 2022. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Sebuah kehormatan berada di meja bersama 4 pria ini, 4 pelatih yang tangguh nan handal. Kalau ini pelatih saya. Ini pelatihnya pelatih gitu. Pokoknya nama Jasmudi pelatih, jasamu abadi gitu. Amin. Jadi Egerian oleh sebab bertualang atau berkegiatan di alam terbuka itu mengandung serta mengundang bahaya, maka persiapan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu pemahaman serta pendidikan dalam membawa diri sebelum mengarunginya dan seterusnya itu mutlak sangat diperlukan dan mutlak diprioritaskan. Untuk para calon siswa, sampai berjumpa di medan latihan di Pendidikan Dasar Wanadri 2022. Wanadri mengembara demi kepentingan tanah air dan ilmu pengetahuan. Saya Ramon Tungka pamit undur diri. Hormat, tabah, berani. Wanadri.